Halo teman-teman Banglai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Word of Man. Film yang baru saja dirilis pada Mei 2021. Film yang dibintangi oleh tulang saya yang bernama Jason Statham, yang disutradarai oleh Guy Ritchie. Film menceritakan di mana Jason menyamar menjadi karyawan di salah satu perusahaan untuk menyelidiki siapa pembunuh anaknya. Dan dari misi mencari tahu siapa pembunuh anaknya, maka dia harus menghabisi para mafia. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai ceritanya, fokuskan pikiran, lupakan mantan, lupakan tagihan pinjaman online, lupakan kreditan barang-barang, dan mari sama-sama kita katakan, bah, ngeri kali lah. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang lelaki yang bekerja di jasa pengiriman uang sedang mengantarkan uang dengan menggunakan mobil lapis baja. Yang kemudian tiba-tiba mobil mereka diberhentikan para pekerja jalan. Dan ternyata para pekerja jalan itu adalah kelompok mafia khusus perampokan, yang kemudian menyikat habis semua uang yang ada di dalam mobil dan membunuh petugas itu. Kemudian terlihat seorang lelaki yang bernama Hill yang pernah bekerja di PT Orange Delta Security, perusahaan jasa pengantaran uang tunai, sedang mencari pekerjaan. Yang kemudian dia diwawancarai oleh manajer perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu PT Fortico. Dan manajer menjelaskan bahwa pekerjaan mereka memiliki resiko yang tinggi karena beberapa bulan yang lalu pegawai mereka tewas oleh sekelompok perampok bersenjata. Setelah wawancara selesai dengan manajer itu, kini Hill harus mengikuti tahap seleksi kesehatan, kemampuan menembak, dan tes kemampuan menyetir yang dipimpin oleh seorang lelaki yang bernama Bullet. Bullet menjelaskan bahwa nilai harus memenuhi minimal 70, dan tes pun dimulai. Dan akhirnya Hill berhasil memenuhi target dengan nilai yang pas, nilai 70. Yang pada akhirnya dia diterima bekerja di perusahaan itu. Setelah itu, Bullet memperkenalkan Hill kepada para karyawan dan menunjukkan loker Hill. Dan saat di loker, seorang karyawan yang bernama Dave sedikit ngebully Hill dengan gayanya yang sok oke dan sok cool. Kemudian diperlihatkan Hill diberikan senjata oleh perusahaan. Hal ini dilakukan karena pekerjaan mereka bersangkutan dengan uang jumlah yang sangat besar. Dan hari pertama bekerja, Hill didampingi oleh Bullet dan Dave. Di perjalanan terlihat Dave sok oke dan sok cool dengan gayanya di hadapan Hill dan Bullet. Sesampainya di sebuah perusahaan, mereka segera mengambil uang dengan jumlah yang besar dan membawanya ke perusahaan di mana mereka bekerja. Terlihat perusahaan Fortico itu memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Beberapa minggu kemudian terlihat Hill, Bullet, dan Dave akan mengantarkan uang ke sebuah kapal pesiar. Terlihat Dave dan Hill berhenti menunggu Bullet. Karena terlalu lama datang, Dave menghubungi Bullet dengan radionya agar segera kembali. Namun tiba-tiba saja Dave mendengar suara Bullet yang disekap oleh kawanan perampok. Dan perampok itu mengatakan kepada Dave agar menyerahkan uang dan mengikuti arahan. Jika tidak, Bullet akan mati. Dan terlihat Dave panas dingin, bingung akan apa yang harus dilakukan. Ternyata gaya Dave yang di awal sok oke dan cool itu nggak sesuai fakta tentang dirinya. Kemudian Hill menenangkan Dave dan berkata kita harus pergi menyelamatkan Bullet. Dan mereka pun mengikuti petunjuk arah dari perampok itu. Sesampainya di sana terlihat Bullet yang sudah disekap dan perampok itu mengancam akan membunuhnya jika tidak mengikuti arahan. Kemudian menyuruh Hill melemparkan uang ke dalam mobil. Dan kemudian Hill melemparkan tas yang berisikan uang itu ke mobil para perampok. Di sela melemparkan tas, Hill sengaja melemparkan satu tas ke aspal. Dan saat perampok itu keluar dari mobil ingin mengambil tas yang dilemparkan ke aspal, tiba-tiba Hill menghabisi para perampok itu dengan santuy yang membuat Bullet dan Dave terheran-heran. Dan sesampainya di kantor, agen FBI menanyakan tentang kejadian di mana Hill menghabisi para perampok itu. Para agen itu menanyakan bagaimana cara Hill menghabisi para perampok itu dengan mudah dan dengan tembakan yang akurat. Sedangkan saat tes menembak, Hill hanya mendapatkan nilai 70.
yang kemudian Hill menjelaskan bahwa saat terpojok pikiran akan terfokus. Kemudian para agen itu memperlihatkan sebuah video CCTV tentang kejadian perampokan beberapa bulan yang lalu dan menanyakan pendapat Hill apakah ada keterkaitan dengan perampok yang baru saja dihabisi Hill. Kemudian Hill menjelaskan tidak ada. Setelah selesai pemeriksaan, manajernya berkata kepada Hill untuk pindah tugas di bagian administrasi sementara waktu. Hal itu dilakukan sesuai dengan protokol perusahaan karena ditakutkan psikolog Hill tidak stabil karena kejadian itu. Lalu pemilik perusahaan Vertigo itu yaitu Halls memperkenalkan dirinya kepada Hill dengan mengucapkan terima kasih. Dan kemudian terlihat pemilik perusahaan mengatakan kepada manajernya agar tetap memperkerjakan Hill seperti biasa dan menaikkan posisi Hill. Dan saat malam hari terlihat seorang wanita memberikan data para karyawan di Vertigo kepada Hill. Siapa wanita ini? Mengapa wanita itu memberikan berkas atau biodata para pegawai Vertigo? Nanti kita akan tahu ceritanya. Film berlanjut 3 bulan sesudah Hill bekerja di Vertigo. Saat sedang mengantarkan uang bersama Bullet, tiba-tiba saja mereka dihadang pengendara motor dan segera mengeluarkan senjata dan memasukkan gas asap ke dalam mobil baja agar Hill dan Bullet segera keluar dari mobil. Dan saat Hill keluar dari mobil dan membuka penutup wajahnya, tiba-tiba para perampok itu kabur dan tidak jadi mengambil uang. Nanti kita akan jelaskan mengapa para perampok itu kabur seperti orang ketakutan. Saat di kantor, manajer perusahaan itu menanyakan kebenaran kepada Hill tentang kejadian para perampok yang kabur setelah melihat Hill. Dan terlihat manajer itu seperti orang bingung, dan manajer itu beranggapan bahwa Hill adalah psikopat. Dan kita dibawa ke 5 bulan sebelum Hill bekerja di Vertigo. Terlihat Hill sedang bersama anaknya yang bernama Doigi, yang akan pergi menghabiskan waktu bersama. Namun tiba-tiba Hill mendapat telepon dari Meg, anak buahnya, di mana Meg meminta tolong kepada bosnya untuk memperhatikan rute mobil baja yang sedang mengantarkan uang mengarah kemana. Awalnya Hill menolak hal itu, namun karena hal itu suatu hal yang sangat penting, akhirnya Hill melakukannya. Di perjalanan, Hill menawarkan makanan kepada anaknya sebagai alasan untuk memperhatikan arah mobil yang disampaikan oleh Meg, dan menyuruh anaknya untuk tinggal di mobil. Saat memesan makanan, Meg kembali menelepon dan menanyakan kemana arah mobil itu, dan film pun berakhir. Lanjut. Kemudian kita diperlihatkan bahwa mobil pengangkut uang itu tiba-tiba terpalang oleh sebuah truk molen. Ternyata itu adalah para perampok yang berpura-pura sebagai pekerja jalan, seperti di awal film tadi. Dan saat itu Dogi, anak Hill, melihat kejadian perampokan itu melalui kaca spion. Dan tiba-tiba kawanan perampok itu pun menyuruh Dogi keluar dari mobil dan segera menyuruh Dogi untuk tiarap. Dan terlihat kawanan perampok itu menembak petugas pengantaran uang itu sampai tewas. Saat Hill dalam perjalanan ke mobilnya, ia melihat bahwa anaknya sedang dalam bahaya dan segera berlari untuk menyelamatkannya. Namun terlambat, para perampok itu menembak anaknya sampai tewas lalu menembak Hill. Ternyata tembakan yang diterima Hill tidak menewaskannya. Setelah pulih, terlihat istri Hill menemuinya dan menyalahkan Hill atas kejadian di mana anak mereka satu-satunya telah tewas tertembak. Atas kejadian itu, Hill ingin mencari tahu siapa yang menembak anaknya, lalu mengumpulkan anak buahnya, kemudian menyuruh untuk mencari siapa pelakunya dan harus ketemu. Dan mengejar pelakunya sampai ke lubang semut sekalipun. Ngeri kali, Lai. Dan pembumi hangusan dimulai. Sekian banyak para mafia telah dibunuh oleh anak buah Hill, namun pembunuh anaknya belum juga ketemu. Bahkan sampai anak buahnya berkata bahwa semua nama yang masuk dalam daftar pencarian sudah dibunuh, namun nihil. Oke, saya jelaskan bahwa Hill adalah bos mafia kelas kakap dalam pencurian uang. Dan mengapa tadi komplotan perampok lari saat melihat Hill keluar dari mobil pengantaran uang, itu karena yang merampok adalah anak buahnya. Oke, lanjut. Setelah mendengar penjelasan dari anak buahnya, Hill tidak mau tahu. Siapapun yang membunuh anaknya harus ditemukan. Kemudian kita diperlihatkan anak buah Hill sedang masuk ke dalam rumah dan menyeret seorang lelaki berkulit hitam yang bernama Jerome, dan menyiksanya agar memberitahu tentang siapa pelaku pembunuh anak Hill. Namun Jerome tidak mengerti apa yang mereka maksudkan, sampai akhirnya anak buah Hill mengancam istri Jerome. Dan akhirnya Jerome hanya memberikan satu nama, Gassi Bersaudara, salah satu kelompok mafia pencuri uang, narkoboy, dan lain-lain.
Kemudian akhirnya Hill dan anak buahnya membebaskan Jerome dan istrinya dan pergi menemui kelompok Gacy bersaudara. Setelah melakukan penyiksaan, Mogi anak buah Hill menyampaikan bahwa sepertinya mereka bukan kelompok mafia yang membunuh anaknya. Dan akhirnya Hill menembak semua kelompok mafia itu sampai modar. Setelah kejadian itu, Mac menemui bosnya di dalam mobil dan menyampaikan pendapatnya bahwa sudah banyak yang mereka bunuh. Jika hal itu terus dilakukan, maka kelompok lain akan mengejar mereka dan menghabisi mereka sebelum menemukan pelaku penembakan anak Hill. Mac juga mengatakan bahwa kemungkinan besar yang melakukan pembunuhan itu adalah pekerjaan orang dalam, orang yang bekerja di PT Vertigo. Kemudian kita diperlihatkan Hill bersama wanita di awal film yang memberikan data-data para karyawan PT Vertigo kepada Hill, di mana wanita itu memberikan identitas palsu kepada Hill termasuk sertifikat pengalaman kerja di PT Orange Delta Security. Dan semua terjawab bahwa Hill adalah bos mafia yang menyamar bekerja di PT Vertigo hanya untuk menemukan siapa pembunuh anaknya. Kemudian kita diperlihatkan para mantan militer sedang reunian, di mana mereka bingung tentang apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan dan kebosanan. Udah pengangguran, miskin, dan lemah iman, pokoknya memenuhi syarat untuk jadi pencuri sesuai apa yang disampaikan Saeb bos copet dalam preman pensiun. Akhirnya mereka mencoba peruntungan dalam pencurian dan melakukan hasilnya di beberapa tempat. Namun hasil dari pencurian itu nominalnya terlalu sedikit, tidak sesuai dengan pekerjaan mereka yang taruhannya adalah nyawa. Oke, kita namakan kelompok mafia ini adalah kelompok mafia Saeb yang dipimpin oleh Sersan Saeb. Lanjut. Kemudian Sersan Saeb mengatakan bahwa akan merampok mobil pengantaran uang PT Vertigo. Dan akhirnya mereka melakukan pengintaian dan akhirnya dapat merampok uang dengan jumlah 1,8 juta dolar tanpa ada kesulitan yang berarti. Setelah perampokan pertama, beberapa bulan kemudian mereka mendapat informasi dari orang dalam bahwa mobil baja pengantaran uang akan mengantarkan uang dengan nominal 6 juta US dollar. Dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, akhirnya Sersan Saeb menyiapkan segala keperluan dan melakukan pengintaian. Dan di waktu misi perampokan akan dilakukan, terlihat kelompok Sersan Saeb menyamar menjadi petugas perbaikan jalan. Terlihat Hill keluar dari mobilnya dan meninggalkan anaknya Doggy di dalam mobil. Setelah mobil baja pengantar uang itu sudah mendekati mereka, mereka pun melakukan aksinya dan segera mengambil uang tunai itu. Terlihat petugas pengantaran melakukan perlawanan, namun naas mereka harus tewas di tangan Jul, salah satu anak buah Sersan Saeb. Yang kemudian Jul mendekati anak Hill dan menembaknya sampai tewas, dan kemudian menembak Hill. Oke, di sini sekarang kita tahu bahwa yang membunuh anak Hill adalah Jul, kelompok mafia Sersan Saeb. Kemudian film kembali pada saat ini, di mana Sersan Saeb mendapatkan informasi dari orang dalam PT Vertigo bahwa akan ada uang di dalam kantor PT Vertigo yang ditumpuk sebanyak 160 juta dolar, dan Sersan Saeb mengatakan kepada anak buahnya akan masuk ke dalam PT itu. Berhubung Sersan Saeb adalah mantan sersan militer, akhirnya Sersan Saeb mengatur pola-pola yang akan mereka lakukan dan mempersiapkan pengintaian selama 8 minggu. Mafia totalitas lie. Kemudian kita diperlihatkan bos keamanan PT Vertigo dan manajernya mengumpulkan para pegawai untuk briefing, di mana manajer dan bos keamanan menyampaikan agar lebih meningkatkan keamanan saat pengambilan uang tunai dan di dalam PT itu. Karena hari itu akan ada 160 juta dolar uang tunai yang akan masuk. Kemudian terlihat Bullet dan Hill di dalam mobil baja pengantaran uang. Kemudian Bullet tiba-tiba saja menjelaskan kepada Hill bahwa ia bekerja sama dengan para temannya selama ini dalam perampokan di mobil baja pengantaran uang tunai, dan meminta kepada Hill untuk mengikuti apa perintahnya, di mana hari ini Bullet akan memasukkan kelompok Sersan Saeb ke dalam mobil lapis baja agar bisa masuk ke dalam PT Vertigo. Bullet menjelaskan kepada Hill untuk menyayangi nyawanya dengan mematuhi apa yang Bullet sampaikan, yang kemudian Hill setuju untuk mengikuti perintah Bullet. Dan sampailah mereka ke sebuah gedung yang kemudian pasukan Sersan Saeb datang dengan menggunakan pakaian full anti peluru. Dan sebelum masuk ke dalam mobil lapis baja, salah satu anak buah Sersan Saeb terlebih dahulu mengikat tangan Hill. Kemudian mereka pun masuk ke dalam mobil itu dan segera pergi ke PT Vertigo.
Dan saat sudah masuk, pasukan Sersan Saeb segera keluar dari mobil dan menyuruh semua orang tiarap dan melepaskan senjatanya. Kemudian mengancam petugas agar membuka pintu tempat uang disimpan. Namun petugas itu membunyikan alarm tanda bahaya yang langsung direspon oleh kepala keamanan dengan senjata. Yang kemudian kelompok Sersan Saeb mengancam jika tidak membuka pintu maka Bullet akan ditembak mati. Dan kemudian pasukan keamanan itu melepaskan senjata dan tertunduk. Dan ternyata mereka mempersiapkan senjata yang lebih oke punya dan terjadilah baku tembak. Karena pasukan Sersan Saeb menggunakan baju full anti peluru, maka serangan dari petugas keamanan sangat kurang efektif. Dan terlihat pasukan Sersan Saeb memasang bom untuk menghancurkan pintu besi. Dan akhirnya mereka masuk dan menghabisi pasukan keamanan. Setelah berhasil melumpuhkan para pasukan keamanan, Sersan Saeb pun tiba di TKP dan segera mengambil semua uang incaran mereka. Kemudian terlihat serangan dari beberapa karyawan yang sempat bersembunyi. Dan kemudian terlihat Hill menghantam salah satu dari pasukan Sersan Saeb dan mencekiknya sampai tewas. Dan membebaskan dirinya, kemudian mengambil pakaian dan senjata dari pasukan Sersan Saeb yang telah tewas itu dan membunuh satu persatu pasukan Sersan Saeb. Dan terlihat Hill memasukkan HP ke dalam tas yang berisikan uang itu. Untuk apa? Nanti kita akan tahu. Lanjut. Kembali kita diperlihatkan Hill sedang menghadapi pasukan Sersan Saeb yang membuat kepalanya terluka. Melihat itu, tiba-tiba nyali Dave meningkat drastis dan ikut serta dalam baku tembak. Kemudian kita diperlihatkan Bullet menemui para karyawan yang masih tersisa dan meminta diberikan senjata. Dan saat diberikan senjata, Bullet pun menembak para karyawan yang tersisa itu dari belakang. Dan saat Hill kembali menyerang pasukan Sersan Saeb, tiba-tiba saja Bullet nongol dan menembak Hill. Setelah itu Bullet menemui Dave dan memanggil Dave untuk keluar. Karena Dave berpikir bahwa Bullet adalah bagian dari mereka, Dave pun keluar. Dan Bullet menghabisi Dave. Sungguh keji kau Bullet, ngeri kali Lai. Dan pasukan Sersan Saeb segera keluar dengan membawa uang incaran itu dan menerobos blokade polisi. Yang kemudian para polisi lainnya mengejar mobil mereka. Di dalam pengejaran itu terlihat bahwa Sersan Saeb juga terkena tembakan di lehernya. Dan meski mereka dalam pengejaran, akhirnya mereka berhasil lari dari pengejaran polisi. Pasukan Sersan Saeb berhasil masuk ke gedung yang memiliki ratusan terowongan yang akan menyusahkan polisi untuk mengejar mereka. Kemudian terlihat Sersan Saeb sudah dalam keadaan sekarat. Dan kemudian Jul mengobati rasa sakit Sersan Saeb dengan menggorok lehernya. Ngeri kali. Setelah itu Jul pergi dan menemui Bullet. Bullet berkata kepada Jul di mana Sersan. Dan Jul menjawab Sersan sudah tewas akibat tembakan di lehernya. Dan yang tersisa tinggal Bullet dan Jul. Kemudian mereka segera membawa uang itu melalui terowongan. Sesampainya di ujung terowongan, kembali mereka memindahkan uang itu ke dalam mobil. Namun saat Jul membuka gerbang, Bullet mengambil senjatanya dan ingin membunuh Jul. Namun Bullet terlambat. Ternyata Jul lebih dahulu mengarahkan pistolnya ke leher Bullet dan Jul pun menembak Bullet. Akhirnya yang tersisa tinggal Jul dengan uang ratusan juta dolar di tangan. Dan tentu sudah pasti Jul membayangkan apa yang akan dia lakukan dengan uang sebanyak itu. Kalau Bang Lai pribadi dapat duit sebanyak itu, yang pertama Bang Lai akan beli rumah, mobil, lahan kelapa sawit, usaha rumah kos-kosan. Dan yang paling penting biaya nikah dengan pesta 7 hari 7 malam dengan mengundang para subscriber difasilitasi full. Makanya ajak teman yang lain singgah di channel Bang Lai dan suruh subscribe ya. Lanjut. Di akhir film terlihat Jul baru saja selesai mandi dengan tumpukan uang di atas meja. Dan tiba-tiba ia mendengar suara HP yang berbunyi, yang dikira Jul itu adalah HP-nya. Ternyata itu adalah suara HP dari dalam tas. Itu adalah HP Hill yang tadi sengaja dimasukkan, gunanya untuk melacak keberadaan uang jika pasukan Sersan Saeb berhasil keluar. Dan ternyata Hill sudah ada di dalam rumah Jul. Dan Hill melemparkan sebuah berkas dan menyuruh Jul untuk membacanya. Ternyata itu adalah berkas otopsi dari anak Hill yang tewas di tangan Jul. Di berkas otopsi itu dijelaskan bahwa anak Hill terkena tembakan di bagian paru-paru, hati, merobek limpa, merobek jantung, dan kesimpulan kematian hasil otopsi adalah kehabisan darah dan trauma.
Dan kemudian Joel mengingat tentang apa yang ia lakukan, yaitu membunuh anak Hill. Dan akhirnya Hill menembak Joel di bagian tubuh yang sama seperti yang dia lakukan kepada anak Hill, dan film pun berakhir. Oke teman-teman Bang Lai, film ini salah satu film yang sangat bagus menurut Bang Lai, wajib kalian tonton secara full. Dan dari film ini kita dapat sebuah pelajaran penting. Yang pertama, meski hidup susah jangan pernah mau untuk mencuri. Yang kedua, jangan terlalu gila dengan uang karena hal itu akan menghancurkan hidupmu. Yang ketiga, jangan jadi mafia, mending jualan bakpia. Oke teman-teman Bang Lai, terima kasih sudah menonton alur filmnya dan sampai bertemu kembali di alur cerita selanjutnya.